sahabat Ayu, tak terasa kita sudah sampai di episode terakhir dari mini seri pemasaran Customer Experience. Terima kasih sudah mengikuti dari awal. Saya harap setiap episode bisa menambah wawasan dan semangat Anda untuk terus berkembang di dunia pemasaran. Nah, sebagai penutup seri ini, kita akan membahas fondasi penting yang menjadi kekuatan jangka panjang bagi setiap bisnis, yaitu membangun budaya perusahaan yang berfokus pada konsumen atau yang sering disebut sebagai customer centric culture. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika semua orang di perusahaan, mulai dari frontliner, HR, tim keuangan, hingga manajemen puncak, memiliki satu tujuan yang sama, menciptakan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Itulah budaya customer centric. Dan hari ini kita akan kupas bagaimana cara membangun budaya itu dari dalam, agar menjadi kekuatan besar yang bukan hanya memperkuat brand, tetapi juga mempercepat pertumbuhan bisnis sahabat Ayu. Yuk kita mulai. Apa itu customer centric culture? Customer centric culture adalah budaya kerja di mana setiap keputusan, proses, dan inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan. Bukan hanya slogan, bukan hanya tugas tim customer service, tetapi menjadi cara berpikir bersama di seluruh lapisan organisasi. Mengapa customer centric culture itu penting? Di tengah pasar yang cepat berubah dan penuh persaingan, budaya yang berfokus pada pelanggan membuat perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, loyal terhadap kebutuhan pelanggan, dan lebih mampu menciptakan nilai jangka panjang. Sahabat Ayu, perusahaan dengan DNA yang customer centric tidak mudah tergeser karena mereka selalu relevan di mata konsumennya. Ada 3 cara membangun customer centric culture. Pertama, mulai dari kepemimpinan. Budaya perusahaan selalu dibentuk dari atas. Jika pemimpinnya peduli terhadap pelanggan, maka semangat itu akan menular ke seluruh tim. Contoh, Jeff Bezos, pendiri Amazon, dia dikenal selalu meninggalkan satu kursi kosong di ruang rapat sebagai simbol bahwa pelanggan harus selalu hadir dalam setiap pengambilan keputusan. Ingatlah bahwa pemimpin yang menunjukkan empati pada pelanggan akan menginspirasi seluruh organisasi untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, libatkan semua departemen. Customer centric bukan tanggung jawab satu divisi saja. HR berperan dalam merekrut talenta yang punya empati dan berorientasi layanan. Tim finance bisa menyusun kebijakan refund yang lebih ramah. Marketing menciptakan komunikasi yang relevan dan tidak manipulatif. Contohnya, perusahaan seperti Zappos atau Gojek memastikan bahwa
semua fungsi bisnis mereka dirancang untuk memudahkan pelanggan, bukan untuk mempersulit. Yang ketiga, gunakan feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Budaya customer centric tumbuh dari mendengar dan merespon. Dengarkan keluhan dengan terbuka. Uji ide-ide baru berdasarkan masukan dari pelanggan. Dan cepat beradaptasi jika ada kekurangan. Contoh, Adobe secara aktif mengumpulkan feedback dari pengguna dan bahkan merobak tampilan antar muka atau UI produknya setelah mendengar masukan yang sama dari banyak pelanggan mereka. Hal seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai suara konsumennya. Sahabat Ayu, membangun budaya customer centric memang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Namun, begitu budaya ini terbentuk, ia akan menjadi kekuatan tak terlihat yang mendorong seluruh tim untuk terus menciptakan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Inilah fondasi dari brand-brand yang tidak hanya sukses, tetapi dicintai dan terus diingat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir mini seri ini. Sampai jumpa di seri-seri pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat Ayu lainnya yang ingin belajar dan berkembang bersama. Tetap semangat dan teruslah menjadi pemasar yang membawa nilai dan dampak positif.